di seluruh Indonesia. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabat yang senantiasa istiqomah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupaya memaksimalkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hari ini yang akan menyampaikan materi adalah Pak Jamil Az-Zaini yang nggak perlu saya ceritakan ya. Jadi kalau lihat di YouTube banyak channel-channel beliau, ya, video-video beliau, ya, materi-materi beliau, motivasi-motivasi beliau tentang kehidupan dan semacam, dan masih banyak lagi motivasi. Dan terakhir mungkin yang viral tentang video beliau yang menikahkan putrinya di Masjidil Haram ya, viral tuh kan. Insyaallah ada yang mau nikah di Masjidil Haram? Tanya Pak Zain, Pak Jamil gimana caranya gitu. Insyaallah ya, yang berkah ya. Luar biasa. Ini masih banyak yang jomblo aja. Masih banyak yang jomblo. Ya, insyaallah mudah-mudahan hari ini berkah. Amin. Untuk menambah keberkahan, mari kita sama-sama membuka dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bicara tentang transformasi diri di bulan Ramadan. Pada Pak Jamil kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa salafatu wa kafarinati. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Alhamdulillah kita bisa jumpa, dan mohon maaf saya disclaimer dulu ya. Kalau di selebarannya saya tertulis Ustaz. Saya belum jadi ustaz, masih jadi santri. Walaupun saya punya pesantren ya di beberapa kota. Office leadership, kalau bapak dan ibu mau titip putranya kepada saya boleh. Selama 10 bulan ditempatkan di beberapa asrama yang sudah saya siapkan. Lulus dari situ punya 4 keahlian. Satu, leadershipnya oke, karena memang saya konsennya di bidang leadership. Kemudian yang kedua, public speakingnya oke. Yang ketiga itu wawasan bisnisnya oke, dan yang keempat hafal Al-Quran 30 juz ya. Dan itu gratis, nggak perlu bayar bapak itu. Wah nanti kurang isi, insya Allah bisnisnya dijamin. Bapak nanti dijadikan alat mencari sumbangan, insya Allah nggak jadi sumbangan. Terus dibiayai dari mana? Dari keuntungan bisnis yang kami jalan. Ya, jadi sekarang sudah angkatan ke-11, jadi sedang seleksi angkatan ke-12. Kalau mau daftarkan silakan. Terus selain sebagai pengusaha, sebagai trainer, ya saya juga macomlah. Jadi saya sudah menjodohkan 32 pasangan. Sekarang sedang mencari mangsa yang ke-31. Ada yang mau dijodohkan? Yes. Bilang jodoh langsung mati. Ada yang mau dijodohkan? Prinsip nyari jodoh itu gampang. Jangan pernah cari yang beda keyakinan. Maksudnya apa? Anda yakin mau, yang sono yakin nggak mau. Pasti nggak ketemu ya. Iya. Dan saya targetnya sebelum meninggal paling nggak menjodohkan 50 pasangan. Jadi masih kurang 18 pasangan. Baik Bapak dan Ibu, selain sebagai pengusaha, sebagai trainer, saya juga membina. Saya jadi mentor ya Bapak Ibu untuk para trainer. Hampir sebagian besar trainer yang sekarang sedang muncul di Indonesia itu alumni didikan saya ya, termasuk mendampingi leader dari berbagai BUMN dan mendampingi UKM, usaha kecil miliaran ya. Ada 138 UKM yang saya bina, dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Alhamdulillah akhir tahun kami konsolidasi, total asetnya sudah lebih dari 12,4 triliun ya, lumayan. Jadi sarannya kalau mau belajar bisnis dari sekarang ya, jangan pas MPP, masa persiapan pensiun baru belajar bisnis. Ikut pelatihan lele ke batik, ikut pelatihan cacing mati semua, ikut pelatihan jangkrik bangkrut ya. Dan terakhir muling-muling jangkrik. Maaf ya yang saya serius ya, kalau belajar dengan saya itu senang-senang ya, karena ilmu akan masuk ke dalam pikiran dan Islam kalau suasananya menyenangkan. Sepakat? Karena itu sebelum dimulai mau berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu sih.
Senyum itu mudah. Sedekah. Senyum itu mudah. Sedekah. Gratis. Gratis. Maka saya punya hipotesis, orang yang jarang senyum biasanya jarang traktir, ya. Yang gratis saja tweet, apalagi ya. Oke ya. Saya izin satu berdiri kan ya. Baik. Dunia berubah luar biasa Bapak Ibu. Dulu ada istilah VUCA ya, volatile, uncertain, complex, ambigu. Saya diminta banyak perusahaan, Pak Jamil bantu kami Pak menghadapi VUCA Pak. Akhirnya ketemu formulanya. VUCA bisa dihadapi dengan VUCA. Volatile, uncertain, complex, ambigu bisa dihadapi dengan vision, understanding, clarity, agile. Itu sedang kami sosialisasikan ke banyak perusahaan, muncul COVID. Dunia berubah Bapak Ibu. Berubah. Dulu sebulan sekali saya harus nganter istri saya belanja ke Giant. Sekarang Giant sudah. Istri saya belanjanya online tiap hari. Paket. Saya bilang, "Ma, tiap hari kok belanja sih?" Apa jawaban istri saya? Mas Jamil, ingat prinsip keluarga kita workshop, suami yang work, istri yang shop. Kalau sudah kayak gitu saya bilang baik. Ya. Bapak kalau di rumah saya termasuk takut sama istri. Sini berani atau takut? Biasanya yang sejenis itu berkumpul ya. Ayam berkumpul dengan ayam. Kambing berkumpul dengan kambing. Serigala berkumpul dengan serigala. Suatu saat harimau berkumpul dengan harimau. Suatu saat ada pernikahan anak harimau, makanya yang datang harimau. Tiba-tiba ada satu kucing datang. Harimaunya marah dong. Hei kucing, kenapa kamu datang? Ini pernikahan harimau. Apa jawaban kucing? Jangan gitulah. Saya dulu juga harimau. Setelah nikah jadi kucing. COVID belum berakhir muncul perang Rusia Ukraina. Berubah Bapak Ibu? Berubah. Anak saya tinggal di Jerman, kan ada suami orang Jerman. Pak, harga-harga kebutuhan di Jerman sekarang naik Pak. Loh kenapa nak? Krisis Rusia Ukraina. Karena suplai energi Jerman itu dari Rusia. Tetangga saya punya bisnis roti bangkrut karena tepungnya ternyata selama ini impor dari Ukraina. Ya. Dan maka sekarang istilahnya bukan lagi VUCA, tapi BANI, brittle, rapuh Pak. Ada perusahaan yang tumbuh cepat tiba-tiba bangkrut. Ya. Dan kemudian anxious, cemas. Maka banyak orang cemas. Angka stres di dunia sekarang naik 3 kali lipat. Dulu sebelum COVID itu 7% penduduk dunia itu stres. Sekarang setelah COVID 22%. Berarti kalau ada 100 orang di sini ada 22 yang stres. Jadi stres itu gimana? Gampang, saya tanya ke psikolog, gimana sih jadi stres? Babi yang mau ringan atau yang berat? Kalau yang ringan gimana? Yang ringan babi karena dia manggil saya babi. Babi mau WhatsApp saya, babi ambil handphone. Begitu buka handphone ada mention, maka dibaca mentionnya sampai selesai. Begitu selesai baca, tadi saya mau WhatsApp siapa ya? Itu stres kelas ringan. Kalau yang menengah sering sariawan, sering sakit perut. Dan ngantukan. Jadi kalau selama sini ada kajian bolak-balik ngantuk kemungkinan. Dan yang terakhir apa yang paling sudah berbahaya? Yang itu berarti sudah kelas berat. Di ruangan ini pada ketawa, Anda masih mikir lucunya di mana sih? Jadi orang yang sering tambah tersenyum, berarti harus introspeksi diri jangan-jangan. Scary ya. Naik ya, anxious. Maka Anda sekarang nggak apa-apa, sebentar healing. Dan sekarang pertumbuhannya non-linear. Susah ditebak. Ya, susah ditebak Bapak Ibu. Dulu ada orang yang terkenal luar biasa, hampir setiap hari muncul di sosial media, gara-gara penjual es ngomong goblok, langsung turun. Dan 2 minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu kita mendengar kabar yang luar biasa apa? Orang yang tidak kita kenal. Suami istri kerjaannya buat video buat anak-anak, penghasilannya 183 miliar setahun. Itu berapa tahun Anda kerja di survei? Dia 1 tahun. Tiba-tiba berubah. Saya yakin mungkin di survei ada pergantian. Tadi saya WhatsApp sahabat saya, Pak Haris, saya di kantor. Ternyata udah pindah. Pak Haris itu teman saya. Oh gitu. Ya, udah pindah mau gayaan, mau foto baru ya. Berubah. Dan kemungkinan kalau direksi berubah, kebijakan boleh jadi berubah. Mungkin Anda lagi semangat, Pak Haris lagi ngasih kebijakan gini-gini, aduh ganti benar. Boleh jadi dunia berubah. Apa pelajarannya? Kalau kemudian kita nggak berubah, siapa saja yang tidak bertransformasi, maka dia akan tersingkir. Dan kemudian hilang dari kompetisi. Udah nggak relevan lagi.
Ya, saya yakin mungkin kalau zaman dengan pergantian mungkin sekarang saya tidak tahu kebijakannya. Kalau seandainya kemudian enggak Pak yang dulu gini, Anda ngotot, pasti Anda kena SP1. Ya, karena tidak ikuti. Maka kita perlu bertransformasi. Nah, di bulan Ramadan ini, ya saya ingin mengajak Anda apa itu transformasi gampang. Kondisi saat ini yaitu menuju ke kondisi yang kita harapkan. Atau dalam bahasa yang kita tahu persis state, kondisi saat ini kemudian diselesaikan menuju kemana? Kalau orang naik Gojek, pertanyaannya dua. Pertanyaan pertama Pak, dijemput di mana, terus diantar kemana? Kita perlu tahu kondisi kita saat ini seperti apa dan mau menuju kemana seperti apa. Nah maka karena ini bulan Ramadan, saya mengajak mari kita bertransformasi diri di bulan Ramadan ini. Lah kalau kita bertransformasi, kalau kita orang kantoran kan kita tahu setiap pekerjaan ada indikator keberhasilan, kan gitu ya? Ya, setiap pekerjaan ada indikator keberhasilan. Puasa juga ada indikator keberhasilan. Maka ayo kita selaraskan transformasi diri kita dengan tujuan puasa. Dan saya yakin semuanya sudah hafal karena ayat ini sendiri dibaca bahwa tujuan puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah takwa. Maka berarti transformasi diri kita sebaiknya semakin takwa. Karena takwa itu derajat yang paling tinggi dalam agama Islam. Kalau dalam kehidupan sehari, dalam pembahasan pengembangan diri, ada 4 level manusia. Paling rendah adalah victim. Kerjaannya nyalahin orang. Jadi penyakitnya 3 orang victim. Pertama blame. Kalau ada yang nggak beres, ya ini bosnya nggak jelas. Karena bosnya nggak kompeten. Pokoknya salah orang terus ini blame. Yang kedua, excuse. Kalau mau rapat yang disiapin alasan. Nanti ditanya ini jawab ini, ditanya ini jawab ini. Dan yang ketiga, denial, menolak nasihat, menolak saran. Lo nggak usah nasihatin gue. Gue kerja di Survei Indonesia sebelum berdiri. Kurang dong. Akamsi, anak kampus ini. Lo nggak usah nasihatin gue. Waktu kuliah IPK gue lebih bagus dibandingkan lo. Gue 4,0. Lo 4,0 gue semester. Semester ganjil 2,0, semester genap 2,0. Jadi lo nggak usah nasihatin gue, nggak ada lo. 3 penyakit itu Bapak Ibu. Blame, excuse, denial. Blame baru pertamanya, excuse baru pertamanya, denial baru pertamanya. Kalau disingkat, bed itu artinya tempat tidur. Orang yang punya 3 penyakit itu lebih baik di tempat tidur, nggak usah ngantor ke SD. Beto, selipo, turun. Karena orang yang punya 3 penyakit ini biasanya orang yang hobinya meludah di sumur yang airnya dia minum. Sudah tahu dapat gaji dari Survei Indonesia, kerjaan menjelek-jelekin Survei Indonesia. Kalau sudah nggak cocok pulang aja. Bapak nyari kerjaan susah, makanya tahu diri. Ya. Blame, excuse, denial. Kenapa? Karena memang kita nggak boleh juga. Nenek moyang kita sudah menyontohkan bahwa kita nggak boleh blame, nggak boleh excuse, nggak boleh denial. Siapa nenek moyang kita? Laut ini. Nenek moyang semua bangsa, nenek moyang semua agama. Adam dan Hawa. Dia dulu ada di surga, dipindah oleh Allah ke dunia. Pertanyaan saya, dipindah ke dunia gara-gara digoda sama siapa? Jin. Apakah ketika sampai dunia dia ngomong, iblis kurang ajar, iblis kurang ajar, iblis kurang ajar, gara-gara kamu aku diusir ke dunia, iblis kurang ajar. Yang diucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku yang salah ya. Aku mendolimi diriku sendiri. Maka kalau ada orang konsultasi ke saya, ya konsultasinya Pak, terus saya ini susah, nggak visioner. Itu orang kayak gitu biasanya susah dinasihati, karena yang salah orang lain. Ya. Salah orang sama yang ngomong PGBS, pinter goblok penghasilan sama. PGBS pinter goblok penghasilan sama. Ya. Nah, maka itu yang pertama fiktif. Kemudian mediocre, rata-rata. Ya, yang lain dari jam 8 ya 8 jam. Pokoknya tenggo. Begitu tank langsung naik kelas lagi Victor. Tapi yang paling tinggi best of the best. Nah, kalau dalam agama Islam yang paling tinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum, derajat yang paling tinggi. Jadi kalau kita puasanya benar, berarti kita akan diangkat derajatnya paling tinggi oleh Allah.
Maka yuk kita bertransformasi dalam waktu yang terbatas ini. Agar transformasi bisa lebih cepat berhasil, maka kita perlu tahu ilmu atau polanya. Gak, pokoknya udahlah puasa nanti dapat. Enggak Pak, ada ilmunya, ada polanya, ada yang kemudian perlu kita. Maka hari ini saya akan mengajak Anda, yuk kita pakai yang bilang kita pakai grow. Grow itu singkatan. G-nya apa? Grow. R-nya? Ya clarity. O-nya? Berbagai option kita pilih. W-nya? Jalan mana yang kita tempuh? Kita mau eksis seperti apa? Ya, kita bahas satu-satu. Dari go. Oke, transformasi diri di bulan Ramadan. Tujuan dari berpuasa apa tadi? Bertakwa. Semakin bertakwa. Pertanyaannya kan, kenapa semakin bertakwa? Emang apa untungnya jadi orang yang takwa? Orang yang bertakwa dijelaskan ya, di dalam banyak ayat, tapi di dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 5 dijelaskan orang yang bertakwa itu dikasih banyak manfaat. Allah sudah janji, dia yang jadi Allah, bukan politisi atau bukan orang. Kalau Allah janji nggak mungkin ikat. Apa yang dia janjikan? Orang yang bertakwa itu dibukakan jalan keluar. Jadi kalau Anda punya problem kok nggak tuntas, jangan-jangan kurang. Terus janji Allah dikasih rezeki yang tak terduga. Tahun 2005 saya menunaikan ibadah haji, dibimbing sama Profesor Didin Hamidulli. Profesor Didin nanya ke saya, Mas Jamil, bulan ini penghasilannya berapa? Kaget ditanya gitu ya. Kurang lebih sekian Ustaz. Bulan depan kurang lebih sama Ustaz. Akurat dia itu? Insya Allah akurat Ustaz. Berarti Mas Jamil kurang takwa. Loh kenapa Ustaz? Orang yang bertakwa dapat rezeki dari arah yang tidak diduga. Kalau rezekinya masih bisa diduga, kurang takwa. Bapak masih bisa diduga? Masih. Kurang takwa. Maka sejak saat itu apa? Saya bangun bisnis lagi. Saya dulu pernah punya perusahaan Pak, 11 bangkrut 12. Iya, karena ada teman saya tugasnya nyuplai perusahaan saya. Dia tidak nyuplai perusahaan, begitu perusahaan saya tutup dia tutup. Sehingga kemudian saya lama nggak bisnis itu. Lah, kalau saya ingin dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, maka saya perlu punya usaha ya kan? Kalau usaha itu kan untungnya naik turun. Kalau kerja sudah ketahuan, tanggal berapa kerja? 25. Tanggal 25, ya Allah, gajiku 10 koma. Tanggal 10 sudah koma. 25 jauh banget dan sudah bisa diprediksi itu. Berat. Dari arah yang tidak diduga-duga, bertakwa. Karena kalau saya hidup yang bagus itu memadukan dua hal, jalur profesional dan jalur spiritual. Jalur profesional kerja, jalur spiritual Allah yang jadi aku. Ya. Istri saya itu di rumah nggak kerja, tapi duitnya ngalir terus. Kata istri saya, suruh dia enggak, aku nggak kerja, karena rezeki itu kan ada 3, rezeki yang dijamin, rezeki yang dijemput, rezeki yang diantar. Mas Jamil tugasnya menjemput rezeki, aku yang diantar. Selain memang dapat supply dari saya, dia itu investor. Ada bisnis diinvestasi, bisnis diinvestasi. Hasilnya ada. Dan saya tidak pernah mungkin-mungkin. Hasilnya berapa? Kenapa? Bagi saya, uang istri itu bukan uang suami. Tapi kalau istri minta, kita harus suka cita. Kenapa? Karena itu sedekah terbaik. Jangan sampai istri minta. Istri minta itu senang, baik sedekah terbaik. Nah, pertanyaannya, Bapak ingin yang rezeki diantar atau rezeki yang dijemput? Ya, Kalau bisa dua-duanya. Nah, rezeki dijemput kerja di Surveyor, ya kan? Anda perlu kerja diantar, perlu rezeki diantar, tingkatkan takwa spiritualnya. Gak usah khawatir, nanti dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba ada yang umrohi. Kemungkinan kurang takwa. Sudah gitu, janji yang lain dihapus kesalahan. Saya pernah berbuat salah, Bapak Ibu pernah berbuat salah, dihapus sama Allah. Ya, dan kemudian apa? Dilipat gandakan pahalanya. Jadi takwa itu asik atau asik banget. Nah, makanya takwa supaya apa? Jalur rezekinya juga dua. Diantar dan yang benar itu diantar atau dijemput rezeki? Imam Syafi'i berdebat sama Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu dijemput. Kata Imam Malik, diantar. Dijemput, diantar. Kalau mereka diskusi tetap rukun ya. Imam Syafi'i keluar rumah, saya akan buktikan bahwa rezeki dijemput. Tetangganya nggak tahu, pada anggur. Alhamdulillah, dia ikut bantu, akhirnya dikasih anggur. Saya buktikan kepada Imam Malik bahwa rezeki itu dijemput. Akhirnya dia cuci dan anggurnya dihidangkan di depan Imam Malik. Ini bukti bahwa rezeki dijemput. Kalau saya nggak keluar, saya nggak dapat
anggur. Kata Imam Malik, saya juga nggak keluar. Nggak. Jadi kalau bisa rezeki itu digabung, dijemputnya ada, di antaranya kalau itu asik atau asik banget. Saya tiba-tiba ada yang ngasih saham ke saya. B, tolong diterima ya B, jangan ditolak. Bisnis saya maju ini kan karena dibantu Babe. Tolong jangan ditolak apa. Babe saya kasih saham. Saya setor modal berapa? Babe nggak perlu setor modal. Terus 16% B, kan lumayan. Kalau untungnya 10 miliar kan dapat 1,6. Gitu kan? Itu namanya rezeki diangkat. Ya, nggak kemudian 25 ya Allah. Coba. 15 ya. Ini yang ketawa kayak merasakan ya. Senang, Pak. Ya, nggak usah khawatir yang jadi Allah. Kalau yang jadi Allah, nggak terjadi. Kalau kita tahu, dimudahkan dilancarkan. Saya sudah membuktikan itu, Pak. Meningkatkan, bahkan kadang apa? Ya Allah, tadinya pokoknya bisa meningkatkan. Dan kemudian, ya Allah, kata orang di sekitar sini, makanan yang paling enak itu kebuli Jordan. Aku ingin kebuli Jordan, ya. Kalau selesai ngomong gitu, rumah jadi gitu. Assalamualaikum. B. Oleh B. Apa? Kebuli Jordan B. Nanti silakan praktek. Semakin takwa ya, kalau Anda sudah takwa 40 hari, kalau nggak ada keajaiban datang pada Anda, potong jenggot saya. Leher lah. Jadi Allah bukan saya. Yang kedua ya, di fakta evolusi seperti saat ini, Anda perlu bertanya, gimana kondisi saat ini? Anda ingin bertakwa, tapi apa kebiasaanku saat ini yang bertentangan dengan tujuan utamaku? Kira-kira saya mau takwa, tapi apa yang saya lakukan ini menunjukkan orang takwa enggak? Misalnya di belakang suka FGD, forum gibah di stasiun. Kan suka ada yang ngomong di belakang kan FGD. Ya kurang takwa, gimana mau lancar sih? Apalagi misalnya, apa kelebihan pada diriku yang bisa membantu tercapai tujuan? Kalau kita sebagai seorang muslim bersyukur kepada Allah, maka buktikan bahwa kita perlu tahu kelebihan kita. Kerja jangan cuma rutin, rumah, mobil, katsu. Gak kayak kuliah, kerjanya pun kemudian rutin. Hati-hati, kalau kayak gini cuma rutin, kerja rumah, mobil, kantor, mobil, rumah, di masa tua bisa menjadi kelompok P17. Pergi pagi, pulang petang, patat pil, pinggang pegel, kepala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pulang, pas pensiun penyakitan. Ya gitu sendiri Pak kerja. Kenapa kerjanya asal kerja, nggak tahu apa kelebihanku, apa kekuatanku, saya gunakan itu kelebihan itu bukti syukur. Kemudian Anda melihat bagaimana kondisi emosiku, bagaimana kondisi pikiranku, bagaimana kondisi perilakuku. Dan tentu yang lain, bagaimana kondisi spiritualku, bagaimana kondisi kesehatanku, persahabatanku, dan juga keuanganku. Silakan Anda lihat, nanti ditanya. Nanti materinya saya tinggal, Anda boleh merenung dari malam. Ya. Baru setelah itu, yang ketiga apa? Goal, reality, option. Oke, kalau gitu pilihan eksplorasi terbaik supaya orang bertakwa itu apa sih? Dijelaskan di dalam surat Al-Nur. Memang orang takwa itu banyak, mungkin 122 kalau di Al-Quran kalau nggak saya dijelasin ya. Tapi saya ambil yang di surat Al-Imran. Ciri orang yang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharri. Orang yang rajin sedekah. Jadi jangan pelit. Ada kota apa lewat, yang keluar pati murah bawa golok. Makanya wajar kalau Anda nyumbang, tangan kanan masukin, tangan kiri nutup. Yang disumbang golok. Harusnya kalau ada yang lewat, yang disumbang itu yang siap sholat berjamaah pakai kopiah buat tangannya merah. Cuman ini nggak ada. Ya. Jadi kalau nyumbangnya yang merah itu nggak perlu ditutup, bahkan sebelum nyumbang begini. Amer. Sedekah. Pertanyaannya kenapa kita beli sedekah? Mau sedekah itu kok berat? Mau sedekah kok berat kenapa? Saya sedang mendampingi trainer ya. Saya bilang kepada para trainer, tugas saya sampai ada lebaran, sedekahnya dilipatkan dari biasanya. Itu saya sebut tirakat. Kalau selama ini kamu sedekah sehari biasa 100.000, maka sekarang 200.000. Kalau sudah sehari biasa 1 juta, 2 juta. Dan nanti tunggu keajaibannya setelah lebaran. Kenapa kemudian orang, aduh berat banget ya Allah.
Karena dia apa? Karena dia merasa harta itu miliknya. Maka ayo ubah, bertransformasi dari memiliki menjadi dititipi. Saya paling senang metafor dari AAG. Urusan harta seperti tukang parkir. Ada yang parkir Lamborghini, ada yang pakai Alphard, ada yang pakai Xenia, ada yang Honda, ada yang Yamaha. Kenapa namanya Yamaha? Kan mobil. Karena dibuat di Jepang. Kalau dibuat di Arab jadi Yamaha. Serius apa kan? Pertanyaannya, ketika mobil Alphard itu diambil, tukang parkirnya marah nggak? Enggak. Enggak, karena itu bukan miliknya, itu dititipi. Maka konsep yang ada di kita, ini harta titipan dari Allah. Maka apa? Melakukannya sesuai yang dicintai oleh yang titip. Dan Allah itu paling senang kalau kita sedekahkan. Maka kalau saya bilang sama keluarga saya, kalau kamu minta sesuatu yang besar, tolong jaga waktu. Kenapa? Karena Bapak itu dalam urusan uang, terima kasih. Apa yang Bapak terima, Bapak kasih. Ya, karena itu bukan milik Bapak. Ya. Tapi pas mau perlu apa aja ada di Bapak. Sekarang saya sedang ambil S3 di IPB. Kan lumayan tuh bayarannya, sekian ratus juta. Dia ada transfer. Saya kan pensiun, dapat dana pensiun, cukup itu kulit. Ini Ramadan besok saya mau umroh. Ya. Saya, istri saya, anak saya, keluarga itu berapa? 13 orang. Rezekinya ya ada juga. Dari arah yang tidak diduga-duga. Apakah itu masih bisa terjadi kalau Anda tetap di survei Indonesia? Maksud saya kalau bisa ya punya bisnis lah ya. Ya dari sekarang kecil-kecilan nggak apa-apa. Bisnis. Ya kecil untungnya gede. Kenapa yang paling aman punya kos-kosan, punya apa gitu ya? Itu dapat rezeki dari Allah tidak ada dua. Kan kalau apa? Ada 4 kuadran kan, Kiyosaki, employee, berarti Anda kerja di survei Indonesia. Ada self employee, bisa jadi konsultan, ya kan? Bisa business owner, bisa investor. Kalau bisa 4-4-nya ada, sehingga pintu rezekinya banyak. Kita tanggal 25, emang bisa banyak. Saya punya murid yang 4 kuadran hasilnya ada semua. Iya. Oke, maka mulai sekarang dari memiliki menjadi dititipi. Sepakat? Kalau dititipi keluarnya ringan Pak, nggak? Susah banget. Harus keluar daerah dapat segini tahu. Ini sebenarnya. Yang kedua apa? Yang kedua, alidin yang digunakan bisa oleh wal kadimi nagoeto. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu mengolah marah. Jadi kalau masih ada pemarah, kalau jadi pemimpin bisanya 2A, kalau nggak perintah marah, ketakwaannya masih diragukan. Terus gimana Pak kalau lagi marah? Saya punya formula ini, saya temukan sendiri. Kalau lagi marah, sabar. Apa itu sabar? Sadari bahwa kita sedang marah. Karena banyak ibu-ibu marah nggak sadar. Mama nggak marah. Ini demi kebaikan kamu, tahu? Mau marah kok nggak sadar? Maka kalau kita marah sadari bahwa kita sedang. Yang kedua, amalkan ta'awudz. Marah itu dari setan, maka kita berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakukan 33 kali. Kalau dalam bahasa psikologi Anda berhitung sampai 12 satu. Kalau saya supaya jadi ibadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan 33 kali. Masih marah? Ucapkan 33 kali. Masih marah? Ucapkan 33 kali. Kalau sudah 99 kali sudah mengucapkan masih marah, langsung bercermin. Oh itu setannya. Kita sendiri. Jadi cermin. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya berpindah posisi. Kalau tadinya berdiri, kalau duduk masih marah, berbaring. Bapak Ibu nanti praktek lagi tiduran marah, susah. Saya pernah coba itu, lagi marah, lagi apa? Berbaring latihan marah susah. Termasuk berpindah posisi, maksudnya apa? Kalau Anda lagi marah di rumah, udah keluar rumah olahraga aja jogging. Jangan di rumah berantem sama istri, berantem sama suami. Ya, dan kemudian masih marah juga, ambil air wudhu. Karena setan itu dari api kalah dengan air. Dan yang berikutnya reframing. Apa maksud Allah mengirimkan kejadian ini di sini? Apa maksudnya? Apa pesan Allah? Oke. Kalau kita lagi marah, ingat yang pertama sadari bahwa kita sedang. Huruf pertamanya
Yang kedua, amalkan ta'awudz, guru pertamanya. Yang ketiga, berpindah posisi, guru pertamanya. Yang keempat, ambil air wudhu, guru pertamanya. Dan yang kelima, reframing, guru pertamanya. Kalau disingkat, sahabat. Dan kemudian apa? Ayo ubah ego yang egosentris menjadi harus apa? Karena ciri orang yang bertakwa yang ketiga apa? Wal afina anin nas, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya ingin menyampaikan informasi Bapak Ibu, menurut Scott Peck, dia sudah melakukan riset. Ada 5 sumber penderitaan orang. Yang pertama apa? Menyesali masa lalu. Aduh, salah milih istri, pasti menderita. Salah milih cucu ya. Yang kedua, mengkhawatirkan masa depan. Aduh, kira-kira gimana masa depan saya? Setelah pensiun nanti gimana? Jangan-jangan mantap makan tabungan ya Allah. Yang ketiga, tidak terima kondisi saat ini. Ya Allah, sedang di jam 1 kok pengajiannya kayaknya belum berakhir sih. Ya Allah, kapan yang berakhir? Menderita gitu. Atau, ya Allah, kok ditempatkan jauh. Yang keempat, menyerahkan kebahagiaan kita pada orang lain. Gak jadi berbuat tapi diomongin orang. Gak mau berbuat tapi diomongin orang. Menderita. Dan yang kelima, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Sampai 7 turunan gak boleh maafin loh. Orang yang ngomong itu pasti menderita hidupnya. Makanya kalau ada yang ngomong marah sama saya, Pak Jamil, sampai 7 turunan gak sama maafin. Saya akan bilang, saya turunan ke-8. Ayo maafin. Hidup sebentar kalau yang sama. Saya tidak sampai jatuh seperti iya. Dan kemudian yang keempat apa? Ternyata ubah mager. Mager itu malas gerak menjadi proaktif. Kenapa? Karena ternyata ciri keempat orang yang bertakwa itu apa? Sibuk berbuat baik. Makanya saya sedih ya kalau ada orang Islam aku taat ke masjid tapi mukanya itu cemberut, jutek. Waalaikumsalam. Senyumnya Pak, manajer tau. Nggak level ketawa sama kamu. Mungkin renungan dari Gus Baha ini perlu Anda renungkan. Orang kalau keluar dari diskotik senang atau sedih? Senang kebanyakan, saya nggak tahu karena keluarnya malam ya. Tapi kata orang yang lihat senang, ya. Keluar dari pengajian sedih atau senang? Senang. Jangan sampai keluar dari pengajian juga sedih. Nanti orang awam akan lihat, oh kalau keluar dari diskotik senang, kalau keluar pengajian sedih, ya udah ke diskotik kan senang. Maka sejak saya itu kalau saya ngisi training kajian, nggak pernah terakhirnya itu nangis. Kalau dulu saya ngisi training saya buat nangis. Tapi kalau nanti dia pulang training masih nangis, terus orang awam lihat, ya Allah pulang kajian nangis, ya ke diskotik senang akhirnya kan? Apakah nggak ada nangis ya? Ya ada, tapi di tengah bukan di akhir. Di akhir dibuat senang. Dan senyum ini sedekah. Maka sedih kalau ada umat Islam itu senyum aja pelit banget. Senyum sedekah. Salaman gini, kebaikan. Gini kebaikan. Makanya aja temennya semangat jangan kan? Tumben lu semangat. Gara-gara ikut kajiannya Pak Jamil lah. Alah paling bertahan 2 minggu. Sama yang lain. Kita bodoh kajiannya padahal. Menghambat orang yang berbuat energi positif berbuat kebaikan itu bisa jadi buruk buat kita. Maka ayo berbuat kebaikan. Ngasih buka orang puasa kebaikan. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir itu ubah maksiat menjadi taubat. Karena ciri orang yang bertakwa yang kelima, nanti silakan Anda lihat di surat Al-Imran apa? Kalau dia bermaksiat kemudian ingat Allah, dia bertaubat. Taubat yang paling baik apa? Sebelum subuh. Maka kalau bisa sebelum subuh sudah bangun. Ingin jadi kekasih Allah tapi bangsawan, bangsanya Tangyawan. Padahal Allah berjanji. Tangyawan itu bangun siang. Mohon maaf ya kalau nggak tahu ya. Banyak orang Jawa sih. Banyak. Tangyawan itu orang Jawa ya. Kalau kata orang Jawa di dunia itu hanya ada 2 suku, yaitu suku Jawa dan bukan Jawa. Makanya waktu saya SMP dulu Romai Ramos pernah nyanyikan 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, dan banyak lagi yang lain. Tapi kata orang Sunda, Jawa itu singkatan ya, jalan-jalan wae. Orang Jawa itu hobinya jalan-jalan. Makanya tukang sayur, tukang bakso, tukang jamu kebanyakan. Wah, kacau.
Kalau Padang apa Padang? Padang. Orang Padang kalau suruh bisnis, jago. Dan tidak ada dalam sejarah orang Padang jadi atlet, apalagi jadi pembalap mobil. Nah, karena setiap dia ikut balapan mobil, di setiap tikungan dia berhenti. Kayaknya cocok buat orang Padang. Ada orang Padang ini. Mana orang Padang? Padang. Saya ingin tes apakah Padang asli atau bukan. Kalau bisa Pak dapat hadiah dari saya. 500.000. Wush. Salah jawab 5 juta. Bacakan Pancasila versi bahasa Padang. Pancasila versi Padang. Versi bahasa Padang. Kalau bisa 500.000. Bulan Ramadan Pancasila. Ayo Padli, kamu bisa. Ayo. Apalagi Padang Gadungan. Padang hilang langsung. Padang hilang. Saya dapatnya waktu penataran pipa di Bogor dulu. Bunyinya gini, Panco Sil. Cie. Bintang Basagi Limo. Duo Rantai Sepeda. Tigo Baringin tuh. Ampe kerbau geleran kita. 5 kali. Padi dan kapas. Limo, padi makanan gitu, kabeh pembalutan itu. Sampai sini ngomong apa dia? Kacau ya. Pokoknya kalau kita salah bertobat, nggak ada manusia yang Tobat ya, tobat. Bahkan kalau Anda baca dalam dunia bisnis tuh, Bill Gates tuh, kalau dia mau rekrut orang penting, dia ikut wawancara. Pertanyaan Bill Gates apa? Pernah Anda gagal? Belum. Kalau belum, langsung dicoret. Berarti bukan orang hebat. Orang hebat itu pasti pernah gagal. Artinya dalam konteksnya apa? Kalau kita berbuat salah kepada Allah, bertaubat, berbuat salah sesama manusia, minta maaf. Makanya kalau dalam dunia bisnis itu saya menganjurkan kepada orang-orang yang saya bimbing, udah kalau itu menang kamu tanggung jawab, kerjakan. Salah, minta maaf. Karena dalam dunia bisnis dan pekerjaan itu, quote-nya apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Loh iya, kalau itu tanggung jawab Anda menang, kerjakan. Salah, minta maaf. Saya garis bawah ya, ini untuk pekerjaan. Jangan pakai yang lain. Sebab ketua DKI udah mikir lain. Setelah ini saya suka bumi. Diambil nih, dikasiri nih. 3 bulan kemudian ketemu istrinya, Pak, nikah lagi kok nggak minta izin. Iya waktu itu Pak Jamil ngisi kajian. Quote-nya bagus, lebih baik minta maaf daripada. Maka Bapak Ibu, dari opsi-opsi ini mana yang kemudian mau dipilih, Pak? Kalau mau registrikah, maka kemudian ubah dong mindset dari memiliki menjadi. Kemudian kita latihan untuk tidak marah. Bapak Ibu, saya dulu pemarah. Saya cara menghilangkan marah apa? Saya tirakat namanya. Kalau bahasa Jawa itu 40 hari nggak boleh marah. Dan kalau hari 10 marah, saya harus balik lagi mulai dari awal. Dan saya pernah marah ketika saya tirakat puasa tidak marah itu marah hari ke-38. Balik lagi Pak. Latihannya berat, tapi sekarang alhamdulillah sudah nggak gampang marah. Kalau dulu saya gampang marah. Latihan Pak. Dan apalagi kemudian latihan ketemu, kalau lagi marah sabar. Kemudian kita gampang memaafkan orang. Jangan dendam dan kemudian sibuk berbuat baik. Gelar karpet ini kelihatan kan buat musola kan? Aula. Pasti sebelumnya kan nggak ada. Anda gelar kebaikan. Ada yang mau pulang sama-sama ke Bogor, ayo ikut kebaikan. Nggak usah ikut ngisi bensin ya. Namanya ini sharing, profit sharing. Dan kemudian kalau salah kepada Allah, bertaubat. Sama manusia, mohon maaf. Gampang kan mau jalan tahu? Gampang Bapak Ibu. Latihannya ini aja mau ke sini. Coba selama Ramadan ini saya mau bertransformasi menjadi orang yang gampang sedekah, menjadi orang yang mampu mengelola marah, menjadi orang yang memaafkan orang lain. Kan kadang-kadang orang yang menuntut, sekarang dia nyakiti saya, di akhirat akan saya tuntut. Tapi bilang gitu kan? Boleh nggak kayak gitu? Boleh kan boleh. Tapi perlu Anda ketahui, di hari kebangkitan nanti Rasulullah akan keliling. Mana di dunia yang umatku yang suka memaafkan orang, sini bareng aku. Mana di dunia yang suka memaafkan orang, sini kumpul aku. Dan ada orangnya, dia dulu ngomongin aku di belakang, saya tuntut. Kamu dulu jelek-jelekin aku kan di belakang. Ayo kebaikanmu untukku. Kalau nggak cukup, keburukannya untukku. Boleh? Tapi begitu dia sibuk nagih-nagih itu, begitu balik rombongan Rasulullah sudah nggak ada.
milih ikut rombongan Rasulullah atau sibuk nakih? Kalau saya ingin ikut rombongan Rasulullah, maka jadilah pemaaf. Nah, yang terakhir, kalau kemudian sudah goalnya, sudah reality, sudah optionnya sudah, maka way forward, rencana aksi apa yang mau dilakukan? Karena banyak orang yang ikut kajian, banyak orang yang ikut seminar, bahkan dia ahlu seminar, ahlu webinar, setiap webinar ikut, tapi hidupnya gak berubah. Karena dia hanya puas secara intelektual, tapi tidak dijalankan. Maka aksi yang keempat, ya silakan, rencana aksi apa? Apa langkah pertama yang bisa saya lakukan hari ini untuk transformasi diri? Misalnya pulang dari sini nanti langsung sedekah 100.000, langsung membelikan makanan buat orang berbuka, kan bisa. Langsung kemudian Anda memaafkan orang yang pernah menyakiti, langsung Anda sibuk berbuat baik misalnya, silakan. Bagaimana saya memastikan bahwa saya tetap konsisten melakukan transformasi diri? Kalau di keluarga saya, Bapak Ibu, boleh dicontoh, boleh tidak. Setiap akhir tahun semuanya presentasi. Saya presentasi, istri-istri saya presentasi, anak-anak saya presentasi. Ya, saya istrinya 2. Dan alhamdulillah aku saling support satu dengan yang lain. Minta maaf. Ya? Minta maaf, minta izin, Pak. Apa? Minta izin habis. Biasanya yang tanya ini pengen tapi nggak berani. Saya memastikan. Masa jadi imam nggak berani? Saya presentasi, istri saya presentasi, anak saya presentasi. Apa? Tahun 2025 ini yang mau Bapak lakukan. Nanti istri saya tahun 2025 ini Bapak lakukan. Kenapa? Supaya ada support sistemnya, mengingatkan. Daripada pesta kembang api jedar, udah di rumah diskusi. Sudah mantap, baru dibawa ke tanah suci. Jadi doanya kalau keluarga saya doa di tanah suci itu pakai proposal. Ya Allah, ini yang saya pernah di tahun 2025 ini ya Allah. Kalau dengan ini kau semakin menyintai bantu aku. Kalau dengan ini yang keliru, maka bantu aku. Ya. Dan kemudian apa? Siapa yang bisa mendukung saya dalam perjalanan transformasi diri? Siapa yang kira-kira bisa mendukung? Ya, dan kemudian kira-kira saya berada di komunitas yang mana ya? Misalnya Anda, oke lah Pak, saya mau nyoba jadi pengusaha, tapi komunitasnya PNS, ya nggak jadi bisnis. Yang itu, waduh nanti rugi gimana? Aduh ya itu. Tapi kalau pengusaha, tapi kalau Anda mau jadi profesional, bergabung dengan profesional, bergaul dengan penjual minyak wangi, ya itu. Maka segera action. Kenapa? Karena ilmu tidak akan mengubah hidup Bapak dan Ibu. Yang mengubah adalah action berdasarkan ilmu. Maka pertanyaan siap transformasi diri itu menjadi semakin bertakwa dengan pendekatan grow di bulan Ramadan ini? Siap. Yakin? Yakin. G-nya apa tadi? Grow. Goal. R-nya? O-nya? W-nya? Silakan praktekkan. Saya sudah berbagi ilmu kurang lebih 45 menit. Ya, tapi ilmu ini tidak akan berdampak apapun kalau tidak ada action. Ingat quote-nya, ilmu tidak akan mengubah hidupmu, yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Sama dengan kalau kita rapat, ada orang kerjanya rapat, ditelepon anaknya rapat, ditelepon istrinya rapat, sampai anaknya ditanya sama gurunya di sekolah, apa pekerjaan bapakmu? Rapat. Karena kebanyakan rapat, saya ingatkan, rapat tidak akan mengubah kinerjamu. Yang mengubah kinerjamu adalah eksekusi berdasarkan hasil rapat. Sama dengan ilmu yang sebagainya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau saya kurang, setelah ini bisa buka YouTube, terus jamin aja ini. Kalau sudah ketemu jangan lupa subscribe, lonceng, dan tekan tombol lonceng. Setiap minggu insya Allah ada 3 video di situ, gratis Bapak Ibu, bisa menyegarkan Bapak dan Ibu insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sudah jam 1.15 pas ya. Saya tutup dengan Pak Sumber. Boleh, cakep. Anda ngomong? Cakep. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. jangan lupa menumpang mandi. Cakep. Kalau ilmunya masih kurang, Cakep. jangan lupa diundang lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya saya berikan. Boleh Pak, saya yang minta. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Semangat? Semangat. Siap praktekan? Siap. Ada berbagi takjil sore insyaallah. Siapin sungguh-sungguh berbagi takjil. Baik, insyaallah besok akan ada acara khusus para ibu-ibu ya, Muslim selama 2 hari ya. Jadi bapak-bapak yang hadir boleh? Kalau boleh kata
habis takbir boleh di bawah ada kajian juga di musola kita, selalu juga ada kajian. Jadi bapak-bapak yang harus pengajian boleh pindah ke bawah. Tapi yang pengen hadir di Muslim Affair apa sih acara silakan. Baik, itu saja. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika. Saya lebih tinggal bicara ya. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih mulia?